Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Wabarakatuh. Para saudara-saudara, menurut jadwal ini pertemuan kita terakhir wonten bulan Ramadan ini. Panjang malih mengenjang menawi kita keparingan modal, keparingan kesehatan, saben ahad enjang kita pinandian. Kita sareng mugi saben ahad enjang menawi tasih berlangsung enjang wonten kesempatan, kesehatan. Kita pos hadis-hadis tentang sholat secara cepat nek saged hingga rampung mungkin. Kalau ini sampun nomor 3 sedikit kita langsung melajengaken nomor sekawan Robi'an. Hadis Robi' ini Robi'an ini nomor arba'ah. Idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah. Idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah. Kata Nabi, apabila telah dikomati, telah ditegakkan sholat, artinya telah memandangkan iqamah. Uqimatis sholatu, telah dikumandangkan iqamah, qomat kalau jawab. Fala sholata, wis ora sholat liyane illal maktubah, kejaba sholat sing diwajibaken nampono. Sholat maghrib, waktu maghrib maksudnya adzan, terus qomat. Begitu qomat dikumandangkan, ya sudah langsung semua yang datang ke masjid untuk sholat, yang datang ke masjid memang untuk sholat berjamaah, segera masuk ke dalam shaf dan mengikuti sholat bersama imam. Perasaan dekat sholat tahiyatul masjid di sini, pertanyaan kali berbu sholat tahiyatul masjid. Padahal udah komat, ini nggak boleh. Bahkan fikih ini pendapat seseorang yang sedang sholat sunat di dalam masjid tersebut, kemudian dikumandangkan qomat, maka segeralah dia bergabung dengan imam, dan jamaah lainnya, tinggalkan sholat sunat yang sedang dia kerjakan. Maka yang disebut fala sholata ilal maktub, enggak ada lagi sholat yang ditetapkan di waktu itu, maka enggak ada lagi sholat sunat. Ini la nafiyah jinsi, lanya la nafiyah jinsi, yang mengatakan tidak ada sama sekali sholat-sholat yang lain di masjid itu. Bukan jenis sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, sholat syukur wudu, ya begitu dikomati pun panjenengan mandek saking sholat-sholat sunat. Itu keterangan sing paling gampang makanya. Nah, pada saat
dia tidak akan ketinggalan, dia tidak akan ketinggalan dengan sholat bersama imam di rakaat itu, maka bisa dilanjutkan. Tapi kalau kira-kira baru at-tahiyat, baru duduk tasyahud akhir, kemudian dipahami imam itu cepat, sholatnya cepat. Kira terusna sholat tahiyat akhir terusna ya aku ketinggalan imam, maka dibatalkan sudah langsung bergabung dengan imam. Itu jawabannya ya jawaban ya sangat fiqhiyah, artinya berdasarkan pendapat saja. Jadi harus diberi ganjaran bertengah itu ya. Sedangkan baru niat saja sudah satu pahala, satu kebaikan dicatat. Apalagi kalau sudah sampai dengan azam dan sudah sampai dengan tingkat melakukan, sudah mulai berjalan melakukan, tapi gagal, maka pahalanya penuh, tidak berkurang. Pahalanya penuh, tidak berkurang. Seandainya sholat itu adalah sholat yang sunnatan muakkadatan jiddan. Nah, kata jiddan ini menerangkan ya, sunnah muakkadah. Kayalah sholat qobliyah subuh. Ini itu kan sholat qobliyah di situ jebule terus memandang iqamah, segera berangkat untuk sholat bersama imam. Itu kalau masih di rumah. Kalau sudah di masjid pun begitu. Niatnya mau sholat sunnah, tapi memandang iqamah, maka berhenti. Dan sholat sunat yang dianjurkan mengqadha salah satunya adalah sholat sunat qobliyah subuh. Itu diqadha setelah sholat subuh atau menunggu waktu duha. Dua-duanya benar. Itu kalian ke pancal koma, istilah ke pancal ya Pak, pancal koma. Jadilah sholat adalah mafiyah jinsi yang menyatakan tidak ada sama sekali sholat setelah dikumandangkan iqamah. Nomor 2, yang salah, umirtu an la akuffa sauban. Ini riwayat hadis ini kata ya, bukan hanya ini tok, tapi ingin diangkat setunggal ini yang diredaksi mengatakan. Nabi menyatakan, umirtu an la akuffa sauban. Rawi ini ya, Rawi Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas nerana umirtu aku digawui dening Nabi an la akuffa sauban, supaya aku aja ngelengkin kelambi lengene niki lengan kelambi maksudnya. Aku dilarang, aku diperintahkan supaya aja ngelengkin lengan kelambi. Disebutkan dari Imam An-Nawawi, dzakarahu An-Nawawi an-nahyu 'anis shalat wa kumuhu musammarun aw saubuhu. Larangan sekang sholat, termasuk bagian larangan sholat adalah wa kumuhu musammar, lengan lambine dilengkin, aw saubuhu utawa lambine lagi agemane dilengkin. Nek lengan lambi dilengkin niki sing paling sering terjadi, dan bukan karena sengajaan tapi karena ketidaktahuan. Hadis ini termasuk hadis yang tidak populer di masyarakat, tapi hadisnya riwayat Muslim.
Yusuf ya, di lingkungan para pesantren tentu saja ini hadis yang akrab di kalangan, termasuk bagaimana cara berpakaian yang benar ketika sholat. Di antaranya adalah tidak melengkin baju, lengan baju yang dilarang itu lengan baju ya, lengan ini dilengkin, kata sama Jawa ini kan dilengkin. Utamanya berwudu bersih terus sholat menu, terus berwudu barisan, terus sampai selesai tidak ada perubahan ini dilengkin. Dan itu sih dimaksud memiliki aku didhawuhi supaya aja ngelengkin lengan baju. Maka para fuqaha diberikan hukumnya makruh, tidak disukai oleh Rasulullah berpakaian dengan cara lengannya dilengkin dan dimakruhkan pada saat sholat. Celana pendek ya orang biasanya. Celana pendek lengkit kan orang kejar lah. Ini yang Jawa kadang-kadang karena ketidaktahuan. Monggo niki dipahami. Wong lanang tok apa keropatan? Ya mestinya tidak ditanyakan begitu ya. Karena wanita itu justru harus menutup lengannya sempurna sampai pergelangan tangan, bahkan sebagian menyebutkan mestine punggung tangan, dua punggung tangan juga ditutup. Ini jeleknya anak-anak muda, para fatayat. Anak muda fatayat itu bukan milik seorang ya Pak, bukan milik organisasi. Fatayat itu tegese para pemudi. Saya tidak sengaja menyebut untuk ini fatayat, itu artinya bocah-bocah nom, wadon, butuhnya Muhammadiyah, butuhnya tetangga sebelah. Pokoknya fatayat itu bocah-bocah wadon sing nom. Sering dalam hal lengan ini menawi pas boten nganggo rukuh salat nganggo klambi sing dibuka itu judulnya klambi niku jangan tekan setengah sikut. Jadi salatnya mandan orang sempurna, orang tidak tertutup auratnya secara sempurna. Tangan itu kayak para laki-laki lengan klambi di emot-emot tadi pas sholat dan di sini salah, di sini kurang bener, di sini orang beres. Nomor 6, aqimu sufufakum wa tarassu. Lempengna, rapatna, sof-sofmu. Ini salah satu kalimat yang dibaca atau yang digunakan oleh imam untuk meluruskan barisan. Aqimu wa tarassu, sawwu sufufakum. Sami nggih, aqimu wa tarassu utawa adilu. Mengenai kalimat pirang-pirang sini nggih. Jadi intinya perintah meluruskan sof. Aqimu sufufakum. Lempengaken sof-sofmu wa tarassu lan rapataken. Rapat. Qala Anas bin Malik ngendika, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Rawahul Bukhari. Anas ceritakan lan biyen kita, perorangan dari kita, biasa nempelaken pundak salah seorang dari kita ketika masuk dalam sof sholat, yulziqu mankibahu, nempelaken pundak biman kibi sahibihi,
maring pundak angsane. Jadi pinggire. Wa qadamahu bi qadami lan nangkalaken sikile karo sikil angsane. Jadi adab merapatkan sol bawah lihat kaki juga saling bersentuhan, saling bersinggungan, menempel. Pundaknya juga ya ini menunjukkan rapat, bukan longgar. Keterangan sanes longgarnya soft itu nanti akan diisi oleh setan. Jadi efek negatif dari dewasa jantan itu Pak. Kurang dikatakan efek negatifnya, bukan berarti nggak ada efek positifnya. Efek negatifnya nyawa sajadah, gede-gedean sajadah Turki jajan kalau bagus Pak, dan rasa gunung bahwa sajadah Turki dan software yang di sini 10 orang anak kok. Ya, jadi gitu. Bisa kemana kalau ada yang ibunya bertaruh atau tapi memang bersikap sangat aneh ketika ditemukan dari kakinya dia menghindar. Ya, gimana kalau dalam soft ada jamaah yang kita saja tidak paham dan orang anggap dia perkara syariat. Orang paham ini tata sarana sholat. Ketika kita pepet ben rapat, sekali malah minggu kayak gitu. Orang belum disenggol, orang belum ditempeli. Ya udah, itu jangan memaksakan. Kita harus mendorong anak orang ini belum paham terhadap tata cara menata diri di barisan sholat. Jadi urung paham. Karena ketika dimasukkan ke dalam fikih nanti apa itu membatalkan sholat, kayak gitu pertanyaannya. Apa itu membatalkan sholat? Maka jawabannya tentu saja tidak. Ini bagian dari adab menata diri dalam soft sholat, adab sholat berjamaah. Tapi bukan berarti nek ora kaya gue batal sholat misalnya. Dulu nggih, nek niku nek karena aku batal sholat, ya wis. Terus kan kamu sholatnya yang menilai Allah bukan kamu. Bukan sedikit atau niku. Tapi sebagai orang yang sudah biasa ngaji gue gunanya budi amalna di prakteknya. Jadi seandainya setiap orang sholat itu menggunakan tata cara Rasulullah secara sempurna, seragam banget sholatnya, sejagat. Pada orang pati seragam, kadang-kadang pati sentraing, jadi ku krono pancen di sana sini ada ketidakpahaman atau bahkan perbedaan pandangan, perbedaan pemahaman. Yang paling repot iki nggih kumpulan guru ngaji, paling repot iku nek wis nganggo kaidah, kowe nek caramu, nek caraku ora. Wah, kaya kowe nganggo caramu yang ngono. Kowe ngomong gue ora dari repot bener. Maka hindari hal-hal yang menjurus ke arah fanatisme, taklid dan segala deret. Kita berusaha nyunah itu deret datang sunnah. Jadi nyunah itu deret datang sunnah. Sekuat kita, semampu kita. Nomor 7, idza uqimatis sholatu fala ta'tuha wa antum tas'auna.
Waktuha wa antum tamshuna alaikum wa alaikum as-sakinatu fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Muttafaq alaih. Jadi ketika mau ngakani sholat jamaah, ngakani sholat jamaah, ida imamis sholatu, semongso-mongso wis dikomati sholatnya. Semongso kapan saja udah dikomati sholat. Sholat di masjid yang Anda tuju, sholat di masjid yang kita tuju. Fala taktuha wa antum tas'aun. Monggo kowe kabeh aja nekani ing salat iku dalam keadaan gugup. Fala taktuha aja nekani salat kuwe wa antum tas'aun dalam keadaan kowe kabeh pada gugup. Ini artinya kan ya tekani, bukan tidak orang nekani, datangilah tapi jangan gugup. Datanglah ke tempat sholat tersebut yang sudah dikomati, tapi itu tidak usah tergesa-gesa. Ya terus gimana? Waktu wa antum tamshun. Tekani baik dalam keadaan baik, tetap kalau cara melaku. Maka kalau itu tasmauna artinya layu atau mengikrik. Layu. Berapa layu dengan pelaku berora menumpak motor yang ngegas. Ya tetap artinya perlahan, jangan tergesa-gesa. Nah, pelaku ya tetap pelaku baik, jangan ngikrik beor. Ngikrik itu dilarang. Mendatangi sholat dengan cara ngikrik, kan karena pelaku. Waalaikumsalam. Wajib tenang. Alaikum. Tetap kanggo sliramu as-sakinah, ketenangan ketika mendatangi sholat, tenang. Mulai ketinggalan so rekaman kan yang Loh, Nabi ketika fama adraktum fasallu. Apa bahasa sliramu kemokaken, apa saja yang kamu dapati, sholatlah kamu di situ. Maksudnya ketika imam sedang apa, ya ikutilah imam itu. Wa ma'adraktum fasallu. Apa saja yang kamu dapati pada imam sholat tersebut, lalu kamu ikutlah sholat bersama imam. Tekan masjid, wis Allahu Akbar, ruku, ya udah kita ikut ruku. Tapi jangan lupa bahwa sholat ini dibuka dengan takbiratul ihram, maka kita pun membukanya dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kemudian mengikuti ruku. Maka tata cara yang paling masyhur dan benar ketika imam sudah tidak dalam keadaan berdiri, sudah ruku apa tidak atau bahkan sudah sujud, si pendatang baru ini, si masbuk itu masuk ke barisan, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, barulah mengikuti gerakan imam. Apakah terus takbir lagi? Silakan takbir lagi ketika ini dianggap sebagai takbir intiqal. Jadi Allahu Akbar sebagai takbiratul ihram, kemudian diikuti dengan takbir intiqal, Allahu Akbar sujud bersama imam. Itu salah satu fikih. Dohirin hadis ini ngomongnya wis pokoknya apa sih terjadi pada imam, segeralah kamu ikut ke dalamnya. Tapi tetap bahwa sholat dibuka dengan takbiratul ihram, maka segeralah takbiratul Allahu Akbar, kemudian memposisikan seperti imam. Kalau imamnya i'tidal ya segera i'tidal. Kalau imamnya posisinya sudah sujud ya langsung sujud. Dohirin hadis begitu, tidak pakai takbir intiqal. Bisa betul takbir intiqal? Ya, takbir pergantian itu namanya takbir intiqal.
Dalam sholat itu cuma ada 3 bab. Satu takbiratul ihram, kedua takbir intikal, yang ketiga i'tidal, namanya kalimatnya sami'allahu liman hamidah, tidak ada nama lain. Maka sebagian para ulama menyebutnya itu takbir intikal, cuma kalimatnya berbeda. Sebenarnya itu bagian dari takbir intikal, sami'allahu liman hamidah. Yang terakhir apa yang beda ya salam. Jadi tidak pakai Allahu Akbar salam ke kanan, Allahu Akbar salam ke kiri, enggak ya. Tapi salam, assalamualaikum. Demi imamnya, betul teman ya, oke sih, assalamualaikum, assalamualaikum. Orang yang aku berjamaah kayak imamnya mirip banget. Di salam, assalamualaikum kanan, assalamualaikum ke kiri. Padahal kalimat salam ya sebagiannya itu ada yang mencukupkan, Nabi juga melakukan assalamualaikum, dilengkapkan assalamualaikum warahmatullah, dilebih lengkapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama benar. Jadi rasa bingung nih, gue bingung nih, rasa bingung. Boleh saja. Yang nggak boleh adalah salam, salam, atau cukup alaikum, alaikum. Nah, ini salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya semua assalamualaikum. Ya salah. Ini kalau kita lihat orang sholat itu harus sepertinya tenang sekali ya, tidak boleh ngintip loh. Padahal yang kita lihat itu kan apalagi anak muda, anak tua pun kalau sudah imamnya luput bercin lagi kayak gitu dari pintu, orang tua lari gitu kan. Itu orang tua ya bapak, apalagi kalau masih muda. Memang ini bagus betul ditekankan apa harus dilatih, harus di motivasi atau gimana ini. Terima kasih. Dia sakinah, pakai kata alaikum, alaikum sakinah, alaikum di sini masih menjadi sebuah ketetapan. Ketika ketetapan kanggo siramu itu alaikum. Alaika bisyam, alaika bil qiraah, alaika bil, itu bukan wajib. Jadi sholat itu tenang, mendatangi sholat juga tenang. Itu aja nggak salah, nggak usah lari-lari. Yang lari-lari malah salah, yang tergesa-gesa juga salah. Ada orang masuk ke pintu masjid, Nabi sudah dalam posisi ruku, saking semangat ini karena semangat zaman awal ya. Orang itu dari pintu sudah sujud terus duduk lagi kalau sujud ruku, dalam posisi ruku mendekati barisan sholat gitu. Nah setelah Nabi rampung di sholat, terus tiang ini perlu dinasihati. Siapa ini sing kawin nang lama wis sujud langsung bulan Nabi. Bisa mana-mana, gue besok aja maning. Berarti ini dianggap sah saja orang ini, tapi jangan diulangi lagi. Jadi tetap elek sebagai ini. Misalnya kita si Melayu, besok aja beli maning, aja maning. Tapi masuk sholat dan dia mendapatkan pertanyaan karena tadi dia pun mendapatkan pertanyaan dan tidak disuruh menambahkan pertanyaan. Kesini dalil wong jamaah menangi sujud ya menangi ruku wis dianggap melu serbangan. Itu dalilnya. Lah mulane namanya bocah-bocah nuding belum piye? Bocah nuding pinter meraktekkan dalil. Ya kuwi iki kata kulit ruku etok wis dianggap kuwi
Sekarang imamnya bener pada dibakar mencimat sesabihis utawa. Entah ini kisit nang jabat atau bean kisit kan. Dan orang wis tekanane bantu firun. Dan mulai laku kalau mata ini apa ini. Maka Pak Haji Bakir imamnya wis Allahu Akbar dan ini takbir terus berkumpul uri serta bakti. Ini baginya mau sholat jamaah versi anak muda. Itu waktu Robi sudah dulu orang tua tokoh lagi kok lari gitu kan. Tidak ada dua orang tua yang saya itu lari gitu. Ini semangat Pak, krono semangat tapi tidak didukung ilmu. Ini kok jadi jangan di ampun di Paido, paling diberi masukan saja. Jadi fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Lah apa sing ilang sekang salatmu sempurna. Apa sing ilang sekang salat berjamaahmu bareng karo imam sempurna. Ini datang sudah situ dari rakaat pertama kehilangan kita ya udah nggak apa-apa masuk saja dalam sholat ikut sujud berarti kehilangan satu rakaat itu fatimmu sempurnakan nanti menjadi ini istilahnya masbuk kemudian masbuk kata sabuk Itu mengurangi pahala apa tetap ada nilainya. Soalnya kan sepertinya kalau sholat sunat qobliyah atau mungkin tahiyat al-masjid baru sholat sudah dikomati itu harus diputus, bahkan masuk tahiyat pun harus diselesaikan, artinya tidak usah dilanjutin gitu kan. Apa betul kayak gitu? pahala sholat berjamaah sempurnanya minta di berikut ya. Di riwayat lain 25, ada dua riwayat 25 dan 27. Senajan ini urusan pahala kagungan itu Allah mutlak. Tetapi lahiriah seseorang bisa mendapatkan pahala sempurna sholat jamaah 27 kelipatan. Ini 27 kelipatan ya. 27 kelipatan dari sholat sendirian. Disebutkan dalam hadis yang lengkap adalah seorang yang berangkat dari rumah sudah membawa wudhu, sudah berpakaian lengkap, pakaiannya seragam sholat, wudhu di rumah, sudah pakaian lengkap, berjalan kaki. Jalan kaki, untuk mengangkut motor, apa mobil, lengkap jadi pagi saya ngomong gue tekan masjid, njur mlebu masjid, sholat sunat, baik itu terkait dengan sholat sunat tahiyatul masjid atau mungkin sholat qobliyah. Setelah sholat dia duduk berzikir, tidak mengganggu yang lain, menunggu imam. Ketika imam datang, dia kemudian masuk dalam shaf dan mengikuti takbiratul ihram bersama imam, sholat sampai selesai, sampai kemudian dikir-dikir dan seterusnya. Maka itulah yang mendapatkan nilai lengkap 27. Udah orang kalau dia dari dia lahiriah amalan sholat bulan itu jadinya karang-karang lengkap lah. Panjangan mungkin juga kayak gue selalu datang pas-pasan. Orang tahu sempat sholat tahiyatul masjid, alasannya lewat gugup banget di komat, gugup banget di komat. Ya apapun alasannya nanti bisa diperbaiki. Bahwa yang mendapatkan nilai
kelipatan sempurna 27 itu adalah yang seperti disebutkan di hadis tersebut. Lah siki mangkate wong wudu. Numpak pet. Nah, niku nggih. Terus tekan masjid wis telat. Orang sempat sholat tahiyatul masjid yang masih mendapatkan 4 rakaat sempurna, betul. Ya tentu saja berbeda dengan yang dikehendaki di dalam hadis. Nah itu berapa pahalanya? Lah ini sih udah dirahasiakan Allah monggo atau mungkin memberikan kelipatan-kelipatan berapa? Allah Maha Besar. Apa yang menyebabkan seorang terlambat sholat? Apa itu? Hubungan Allah laku irsa. Maka Allah juga memberikan apresiasi di hadis-hadis dalam bentuk-bentuk yang riwayat-riwayat yang lain. Istiqomah seseorang itu yang akan tetap menjadikan amalannya utuh, walaupun suatu saat amalan seseorang tersebut tidak utuh, tidak sempurna. Biasanya gasik jam, begitu ada langsung masjid dengan kesiapan sudah sempurna sehingga bisa sempurna secara lahiriah 27 kelipatan pahalanya. Nah suatu saat telat, bahkan umatnya serangan suatu saat karena ada sesuatu yang harus dikerjakan, tapi nek orang alasan apa sempurna lagi, maka orang ini yang akan dijadikan ukuran pahalanya adalah istiqomahnya. Biasanya kayak apa? Biasanya sempurna, maka yang ini pun akan masuk pada yang lengkap. Seperti itu. Walaupun dia ketinggalan. Jadi dalam sholat 5 waktu ini ada yang ketinggalan karena ada hal yang harus diselesaikan. Tidak mau tidak. Maka orang ini dianggap 5 kali 5 waktu ini sudah sempurna. Mumpung pahala sholat pula dengan sing 5 rakaat ikan jajane nilainya 50 sholat. Sing ngasih tukang urmokna pengajar rajaban nonton orang jawaban dia kan dia. Sholat kita pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu tentang sholat 5 waktu itu 50 kali sholat. Adapun menjadi 5 kali sholat itu kan karena ya qadarullah, ini skenario dari Allah. Di langit ke-6 Nabi Musa membujuk-bujuk Nabi Muhammad agar minta keringanan. Umatku ora bakal mampu, wahai Muhammad, umatku ora bakal mampu sholat sedina ping 50. Mampu pingsan kan dudu sikat rakaat 50 kali sholat, bukan 50 kali. Umatku wis dijajal, aku ora mampu, umatku ora mampu. Niku Nabi Musa minta wis keringanan. Nabi kan dadine minta keringanan, naik turun dari tempatnya Nabi Musa ke langit Sidratul Muntaha sampai akhirnya terjadi 5 sholatan dengan ketetapan dari Allah. Ya umatmu 5 kali sholat dalam sehari, tetapi nilainya tetap 50 sholat. Tetap 50 sholat. Mulai dengan ini nilainya tetap 50 kali sholat. Lah lajeng kanggo rumus pahala al-hasanatu bi asyri amsaliha, utawi al-hasanatu asyru amsaliha. Satu kebaikan itu bernilai 10 kali lipatnya ila sabni mi'atin dirfin, sampai lipatan 700. Jadi minimal al-hasanatu kebaikan termasuk sholat itu adalah amal kebaikan
maka nilainya 10. Tadi kan 50 sholat ya. Satu sholatan itu kayak maghrib nilainya 10, isya 10, subuh 10, duhur 10, asarnya 10. Berarti 50 itu satu kali sholat nilainya 10 juga. Itu dasarnya kayak gitu, itu matematikanya itu. Lah terus munggah kelipatan 700 nanti dilihat kontak informasi pemakaman.
Tes. Alhamdulillah. Kalau jangankan Bapak Ibu, hitungan sholat jamaah ya, ternyata 5 sholat itu semuanya 50 kali sholat. Iku nembe sholat nek dewekan dan nek jamaah dipikirkan itu likur. Nek sholat berjamaah maka menjadi lipatan 27. Itu kan dalam hadis 27 lebih baik dari sendirian. Itu nilai sholat berjamaah. Sedangkan hadis untuk para ibu, sholatnya para ibu di rumah itu yang terbaik. Sholatnya ibu di rumah itu yang terbaik pada saat berkaitan dengan sholat. Ketika ada orang semangat sekali, saya suka sekali mengikuti Rasulullah sholat, boleh saja, tapi Nabi bukan mengatakan bahwa sholatmu di dalam kamarmu yang istimewa itu lebih baik daripada sholatmu di rumahmu bagian yang agak terbuka. Dan sholatmu di rumahmu walaupun di bagian yang terbuka, yaitu di pendapat orang di lebih utama daripada sholatmu di musola, artinya di masjid kaum. Sholatmu di masjid kaummu itu lebih baik daripada sholatmu di masjidku ini, di masjid hada. Masjid Nabi itu masjid Nabi. Ibu kami para mutin. Tapi pahalanya 27 apa? Kemudian pahalanya orang-orang para wanita apakah menyamai pahalanya para laki-laki? Iya. Ini dalam hadis yang lebih khusus lagi ketika seorang Ummu Asma ya, yang menanyakan tentang Rasulullah, para laki-laki itu bisa sholat jamaah di masjid, para laki-laki juga bisa mensolatkan jenazah sampai mengantarkan ke makbarah, para laki-laki juga bisa berjihad fi sabilillah. Sedangkan kami para wanita tidak, artinya tidak diperintahkan seperti itu. Apakah kami mendapatkan pahala seperti para laki-laki? Karena tidak diperintahkan berjamaah, tidak diperintahkan mensolatkan dan mengantarkan jenazah sampai kuburan, hanya mensolatkan saja tapi tidak mengantar sampai kuburan. Kemudian jihad fisabilillah juga para laki-laki yang diwajibkan, perempuan hanya boleh saja. Kalau mungkin itu pun bukan di barisan terdepan, hanya di bagian logistik atau kesehatan. Maka jawab Nabi adalah iya, kalian semua para wanita akan mendapatkan pahala seperti laki-laki. Pahala laki-laki adalah sholat berjamaah, ya itu tadi kelipatannya sampai 27 kelipatan dibanding sholat sendirian. Ketika jihad fisabilillah, dia juga mendapatkan pahala yang sangat banyak. Ketika merawat dan mensolatkan serta mengantarkan kuburan, para perawat ini mendapatkan 2 kilo. Wanita-wanita semuanya mendapatkan pahala seperti laki-laki, asalkan taat kepada suami-suaminya. Mereka adalah ibu-ibu yang taat kepada suami-suaminya. Jadi syaratnya sama. Maka ibu-ibu pun ketika tidak sholat di masjid sama seperti sholat di masjid berjamaah. Bahkan sholat tarawih pun seperti itu. Hukum sholat tarawihnya ibu itu sama dengan sholat wajib. Sholat wajib saja tidak dianjurkan di masjid, apalagi sholat tarawihnya, sholat sunnah.
Lebih utama di mana? Di rumah. Dengan sini serampung juga sih dia. Ya, para ibu di masjid, iya karena apa? Nek nang rumah ora traweh. Milih di. Ya ini nang masjid, jadi traweh, sebab nang rumah. Ora sempat traweh. Atau mungkin tidak khusyuk tarawihnya, atau mungkin jadi tidak, ya pokoknya tidak sempurna sholat tarawihnya, maka jadilah minta izin kepada suami untuk berangkat ke masjid. Ya itu benar, para ulama pun seperti itu karena melihat situasi dan kondisi umat sekarang seperti itu. Wallahu a'lam. Nomor 8 itu tadi belum terjawab yang sholatnya harus dicabut karena umat. Sholatnya yang tadi pertanyaan sholat sunat juga sekarang sholat sunatnya ya, bubar sekarang sholat sunatnya karena umat, maka orang ini pun tetap sudah mendapatkan pahala dari amalan sholat sunat yang belum selesai. Karena dia sudah ya bukan sekedar niatnya dari hati, ini sudah menjadi sebuah amalan walaupun dia selesai. Maka dia jelas mendapatkan sama pahalanya dengan orang yang melakukannya. Sama iya sama. Jangankan si itu ya, si siapa Utsman bin Affan dan beberapa puluh orang-orang yang tertinggal dalam perang Tabuk, tinggal banyak orang Nabi ditinggal, tidak diperkenankan ikut karena ditugasi di masing-masing posnya. Nabi di tengah perjalanan naik turun jurang, kaki melepuh, kaki-kaki pada melepuh, pada abu, sekili pada abu, perjalanan berat sekali. Nabi mengucapkan kalimat, di rumah ada orang yang tidak ikut merasakan panasnya matahari, perihnya kaki, capeknya naik turun bukit dan jurang, tapi mereka mendapatkan pahala yang sama dengan kita. Sama dengan kita. Loh, gimana Rasulullah? Rumusnya piye niku kok dadi nek bulan apa biar bulan rumah mawon. Kira-kira kayak gue. Nek zaman sikit jawab Nabi, mereka sudah siap berangkat hanya karena keadaan yang menghalangi mereka. Keadaanlah yang menghalangi mereka tidak berangkat. Seandainya mereka tidak dalam, pasti mereka sudah bersama kita. Ya Nabi tahu sebulan contohnya si Utsman bin Affan tahu Nabi bahwa dia itu seandainya tidak ada uzur, tidak ada alasan yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan, pasti ikut. Itu maka. Jadi itu belum berangkat cuma niatnya udah, tekadnya udah siap, unta udah disiapin, bekal-bekal juga udah disiapkan. Cuma ujung-ujung kayak rasa makan, bojomu lagi dia, kembali bojomu misalnya gitu. Ibumu lagi dia, kembali ibumu. Kayak ngurusi urusan bocah-bocah dia nang negara, jadi tidak jadi berangkat. Maka itu mendapatkan pahala utuh sempurna. Dan ini napa malih ulun jadikan sholat sunat rasanya juga sesuai ya, Jibril begitu masuk sholat sunat istiqomah ya. Jadilah kita sudah mendapatkan pahala. Apalagi memang kebiasaan kita seperti itu. Sebelum sholat wajib, ya sholat sunat dulu. Nah, istiqomah lagi kembalinya kepada istiqomah. Orang yang istiqomah itu akan mendapatkan pahala-pahala tetap seperti biasanya walaupun suatu saat dia tidak melakukannya karena terhalang oleh suatu urusan. Jadi gampang untuk mendapatkan pahala itu, mudah sekali. Yang sulit kan orang-orang yang memang karena mereka itu melakukan ibadah tapi bukan untuk
sosial. Begitu Ustaz. Kalau ketinggalan satu rakaat pertama misalnya ketinggalan rakaat pertama, yaitu pada rakaat tambahan rakaat terakhir itu apa lengkap apa hanya Al-Fatihah surat Al-Fatihah atau lengkap dengan suratan? Yang disebut ketinggalan dan tidak mendapatkan rakaat pertama, hadis yang paling mudah dipegangi itu adalah ketika seseorang kehilangan sujud ruku bersama imam. Di rakaat pertama enggak ruku pun enggak dapat, maka dia sudah kehilangan satu rakaat. Misalnya masuk itu imam sudah sami'allahu liman hamidah, oh ya wis, berarti dia sudah kehilangan satu rakaat. Sedangkan ketika dia masuk ke shaf dan menangi imamnya ruku dari Allahu Akbar itu. Terus sami'allahu liman hamidah bareng imam, dia mengikuti sami'allahu liman hamidah bersama imam, maka dia sudah dianggap mendapatkan satu rakaat. Adapun fikih-fikih yang mengatakan masalah Fatihah kan rukun, masa Fatihah rukun, orang rukun sholat barisan rukun, ketinggalan Fatihah imam sudah baca suratan, berarti saya ini sudah kehilangan satu rakaat. Ini juga fikih. Tapi yang pasti Rasulullah sendiri memberikan keputusan seorang yang dari pintu itu ikut sujud ya ruku nang Allah Akbar langsung ruku karena imamnya Nabi Muhammad bisa ruku dari sekarang pintu sekarang lapang terus maju nih kalau jujur pada posisi ruku, kemudian dia masuk shaf, dia kan berarti nggak ikut mendengarkan bacaan Fatihah bukan bacaan rakaat pertama. Dia hanya menangi ruku. Dari ruku berkali lapang seperti dalam jujur. Nah, oleh Nabi dikoreksi, yang dikoreksi adalah ketergesa-gesaannya. Ketergesa-gesaan itu bahkan kelangan serta nanti jangan tergesa-gesa hukum. Tapi karena dia sudah melakukan itu, oleh Nabi cuma dinasihati aja maning-maning. Ini aja maning-maning, jangan diulang lagi. Itu jangan diulang lagi. Dan Nabi nggak memerintahkan orang ini untuk masbuk sampai sholatmu orang. Nah itu guna siapapun orangnya yang mendapatkan ruku bersama imam berarti dia mendapatkan rakaat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini ranah fikih, ranah fikih seperti itu. Jadi tambahan rakaatnya itu lengkap dengan karena kita masuk ya. Oh, tadi iya. tangan satu. Tambahannya maka dia lengkap. Ya tambahnya adalah lengkap. Ya dari Fatihah. Karena rakaat itu tambahnya nanti adalah lengkap seperti itu. Serta adalah dengan rukunnya Fatihah. Terus sujud i'tidal sampai kemudian terakhir salam. Ya, karena ada sing ditambahkan lengkap. Oke, itulah jangan setelah ibadah. Idza sajadta isaminan sing nomor 2. Idza sajadta fadha kaffaika warfa mirfaqaika. Apabila kamu bersujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu warfa mirfaqaika dan angkatlah kedua sikumu. Dolona telapak tanganmu lorone menarik panggonan sujud. Terus
sikute diangkat. Niki sikute diangkat. Jadi posisinya seperti ini. Hadis-hadis yang lain menyebutkan sujud itu di 7 anggota badan. Nah, sujud 7 anggota badan itu satu wajah. Yang kedua, 2 telapak tangan. Wis telu nggih. Yang ketiga, 2 dengkul. Rubakai. 2 dengkul berarti 5. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah 2 ujung kaki. Maka jadilah 7 anggota. Lah ora sangat. Nek sana kuwi ditambah karo sikut loro depak. Dan ini lebih sujud Pak, diarani depak. Kayak apa? Kesalahan-kesalahan yang terjadi di sana sini masih ada seperti itu. Ini orang-orang yang semangat sekali sholatnya, sehingga dibuat sedemikian rupa ketika sujud. Ini rahasianya ya Pak. Kalau tangan kita sudah turun di tempat sujud, aja dijorok mengarep. Kedua telapak tangan kita ketika sudah posisi di tempat sujud, aja dijorok mengarep. Nek dijorok mengarep, nanti akhirnya lebih batas telinga kita mengko bakal sisi posisinya depan. Apa praktek baik? Lah nek depan wis di 9 anggota tubuh bukan 7. Dan ini baru paham. Mana kunci? Kedua telapak tangan ini menjadi kunci. Kunci apa? Dia berada di antara pundak paling rendah, di samping pundak atau di bawah pundak, dan paling banter paling ke atas adalah sampai telinga. Dan diangkat ketika sholat sendirian. Rasulullah SAW ketika sujud pas kebetulan ngambilnya pendek Rasulullah itu, sehingga kelihatan apa sebenarnya ketiak Nabi keleke ketok. Niku tujuan Nabi nek sholat dewek niku nggih untuk pertama ambil lebar. Orang naku tidak menutup ke dada, tidak, tapi justru melebar sehingga kelihatan ketiaknya. Dene menawi sholat berjamaah tidak seperti itu karena apa? Tabrakan kalau sedikit, karena misalnya tapi tetap itu tangan apa siku kita tidak boleh menempel di tempat sujud, jadi diangkat. Itu masalah warfa mirfaqaika, dan angkatlah kedua siku. Ibu-ibu tidak ada bedanya sama sekali dengan laki-laki dalam masalah ini. Dalam kajian sholat, ibu tidak berbeda dengan laki-laki, terutama dalam sujud. Dia sering di masalah sujud. Wah kita biar dia udah dari bahaya sholat. Tak di rumah tuh tangannya tetap kepepelan sikutnya, tetap kepepelan dada, ini tangannya tetap sing juga lagi. Mengkonek sujud ya kayak gue, siku ini menutup dada gitu ya. Jadi siku dan ini menutup dada. Jadi warna ini tidak berdalil, tidak ditemukan satu pun dalil bahwa sujudnya wanita kedua siku dan lengannya harus menutup dadanya. Tidak ada. Jadi tetap biasa seperti laki-laki. Asihan, ini imamukum, fala tasbiquni biruku wa sujud. Saya ini kan imam kalian dalam masalah sholat, Nabi jadi imam. Fala tasbiquni wa jadi siti aku. Nah masalah sholat biruku wa sujud, dengan ruku dan sujud, jangan mendahului. Ini satu redaksi, nanti redaksi lagi kan banyak. Pokoknya
jangan mendahului imam. Sing akeh cukup kalau sujudnya di situ. Dan saya jadi imam juga begitu nih Pak. Ingat imam sih bijaksana deh. Jadi sesuaikan antara kalimat Allah Akbar dengan gerakan. Jangan terlalu jauh. Ketika Allahu Akbar, walaupun boleh Allah Akbar dulu, gerakannya menyusul, boleh saja karena ada gerakan iya. Allah Akbar dengan gerakan bareng, atau Allah Akbar lebih dahulu gerakannya menyusul, atau gerakan lebih dahulu Allah Akbarnya menyusul. Tiga-tiganya ini bersifat ikhtiari, pilihan saja. Tapi aja sesuai Allahu Akbar asma baik dan makmumnya pada rukuk. Atau dari posisi ketiga Allahu Akbar. Kalau imam kedua, mesin kedua kan awal-awal ya, makmumnya masih semangat 45. Makmumnya misalkan sujud, imamnya dulu sujud. Ini ya kesalahan. Maka panjangan sebagai makmum, terutama ini sebagai makmum harus melihat imam. Imamnya ketutupan, berubah soft carpet, dia bukan soft carpet. Jadi dia nggak boleh mendahului menyari dari imamnya. Saat itu. Terus 10. Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu min sutratihi la yaqtamu syaitanu alaihi salatan. Semong-semong sekiranya sholat, apabila salah seorang dari kalian sholat, maka hendaklah sholat menghadap sutroh. Sutroh, batas, pembatas sholat, tanda pembatas sholat. Wal yadnu min sutroti, dan hendaklah dia mendekat ke sutrohnya. Jadi sutrohnya buat boh. Jadi sutroh ini sepanjang tempat sujud Anda, sejauh atau seberapanya sujud kita. Mulane sajadah gue wis seukuran masalah sajadah. Nanti masalah sajadah gue sutra dulu nanti udah masuk bahasan yang sangat tinggi. Tapi sutra yang aslinya adalah ada di kontak. Fungsinya apa? Layak tahu syaitan alaihi salatan. Setan kalau bisa ngedok, kalau bisa nyedok salate wong sing nganggo sutra. Ini salah satu fungsi sutra. Dalam berbagai keterangan, sutra itu fungsinya adalah untuk menambah kekhusyuan setiap orang yang sholat diperintahkan untuk menunduk, bukan menengadahkan wajah, tapi menunduk melihat ke batas sutrohnya. Maka itulah dia sedang menunduk. Jadi supaya fokus, khusyuk sholatnya, tidak kemana-mana. Jenis-jenis sutroh disebutkan di sini. Sutroh itu kal jika. Ini contoh ya. Sutroh kayak tembok. Di depan ini bisa di sutroh. Di depan ini ya. Utawa saka-saka, wal amud, tiang-tiang penyangga itu biasanya ada tiang itu bisa jadi sutroh. Wadahul musalli, dan punggung seorang yang sedang sholat, jadi sholat begini itu sutroh. Wa kullu syai'in murtafi'in, lan setiap benda yang ditinggikan, murtafa'in yang ditinggikan. Karena tempat sutroh ya, batasan dari sutroh ya. Cuma warnanya mungkin ada mencolok, warnanya kurang tegas. Jadi kadang-kadang orang nggak melihat jelas. Warnanya yang tegas menggunakan dengan orang-orang barang pembatas itu sutra. Ransel gede bisa menjadi sutra. Sampai fikih yang paling moderat, ampun disalahkan ini.
Dipertanyakan sajadah bisa menjadi sutro enggak? Kalau tidak ada yang lain, ini juga ditemukan sutro yang lain, maka sajadah bisa menjadi sutro. Ini ringan. Ini yang paling mudah. Sajadah bisa kalau tidak ditemukan sutro yang lain. Sampai garis pun bisa kalau memang tidak bisa ditemukan, misalnya catat kamera itu bagus untuk sutro, meja bisa untuk sutro. Apakah ini wajib? Ya, sebagian ulama bukan wajib. Apa membatalkan sholat kalau sutro ini tidak ada? Tidak, karena Nabi juga pernah sholat malam tanpa sutro. Itu pernah ada sholat sunat. Tapi Nabi menunjukkan karena pentingnya sutro. Maka kalau ditanya apa membatalkan sholat yang orang bersutro? Tidak. Tapi ini bagian dari adab dan menjaga diri dari gangguan-gangguan yang lain. Sampai Nabi ketika berhadapan dengan sutro ya, ada kambing lewat tapi ya Nabi maju supaya kambing ini tidak lewat di depannya, tapi tidak lewat di belakangnya. Nggak rela sutronya dilewati oleh hewan. Itu mengurangi ta'aluk. Jika kita sholat, ada yang tak tahu atau tidak, sengaja tidak, itu melewati baris kita sedang sholat. Itu ada beberapa yang mengatakan seperti kita punya uang tercuri, Ya. tercopet itu pahalanya. Itu betul. Kalau ya, belum bukan nanti atau dari nanti maca secara khusus tentang orang yang melewati sholat kita menyebabkan pahala kita jadi kayak kecopetan. Dengan judul kecopetan dalam hal sholat dan masalah sutra. Kalau kecopetan dia sering sholat kita hilang kesudahan kayak kecopetan. Nah, kecopetan karena sutra kita tidak jelas itu juga mungkin Allah bisa. Terus Bapak Ibu Presiden untuk Wismanten edisi Ramadan kita di Jumat ini sedaya merupakan kiraan bulan kawit awal dan akhir nyuwun dicekapi kabupaten-kabupaten nyuwun di Pangandaran ini. Menika kebetulan kita wakili subhanallah wa bihamdika asyhadu an